Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Anugrah Dwi Saputra. Di sini saya akan melakukan presentasi dari materi aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Baik, langsung saja ke materinya. Pendahuluan, apa sih aspek fiskal itu? Eh, Aspek fiskal dari kas, setara kas dan investasi efek tertentu itu adalah pengakuan penghasilan bunga, dividen, dan perlakuan pajak atas keuntungan atau kerugian, baik direalisasi maupun belum, sesuai aturan perpajakan yang berlaku atau PPh, bukan sekedar standar akuntansi. Aspek utama meliputi PPh PPh final atas bunga, bank atau deposito, serta diperlakukan investasi, efek trading atau available for sale yang seringkali berbeda antara komersial dan fiskal atau kas realisasi. Kas dan setara kas. Eh, Kas itu adalah aset paling liquid yang bisa langsung digunakan untuk membayar kewajiban. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka panjang, jangka pendek yang sangat liquid, mudah dicairkan menjadi kas dan memiliki risiko perubahan nilai yang kecil. Jenis kas. Eh, yang pertama itu ada kas di tangan atau cash on hand, uang tunai yang ada di perusahaan. Contohnya uang di laci kasir atau petty cash. Yang kedua itu ada kas di bank, uang yang disimpan di rekening bank dan bisa digunakan kapan saja. Contohnya rekening giro dan rekening tabungan perusahaan. Dan yang ketiga ada kas kecil, kas dalam jumlah kecil untuk membayar pengeluaran rutin. Contohnya beli ATK dan bayar parkir. Selanjutnya ada jenis setara kas. Setara kas harus memenuhi syarat, jangka waktunya itu jatuh temponya kurang dari 3 bulan, mudah dicairkan dan risiko rendah. Contohnya itu deposito berjangka di bawah 3 bulan, surat berharga pasar uang, serta surat perbendaharaan negara jangka pendek. Konsep pembukuan dan tabungan. Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis untuk mengetahui kondisi keuangan seperti jumlah harta, utang, modal, serta laba atau rugi. Pembukuan juga menjadi dasar penyusunan laporan keuangan dan perhitungan pajak. Eh, Sedangkan tabungan adalah simpanan uang di bank yang digunakan untuk menyimpan dana secara aman dan mengelola keuangan dengan lebih terencana dalam akuntansi. Tabungan termasuk kas di bank, sehingga setiap transaksi tabungan harus dicatat dalam pembukuan agar laporan keuangan tetap akurat. Konsep pembukuan dan tabungan. Konsep pembukuan dan tabungan adalah pengelolaan keuangan yang teratur melalui pencatatan setiap transaksi dan penyimpanan dana secara aman agar kondisi keuangan dapat diketahui dengan jelas dan terkontrol. Tujuan dari konsep ini agar keuangan bisa terkontrol, tercatat dengan jelas, dan dikelola secara aman serta terencana. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Klasifikasi investasi pada efek tertentu adalah pengelompokan dalam bentuk surat berharga berdasarkan tujuan kepemilikan, jenis efek, dan jangka waktunya, agar dapat ditentukan perlakuan akuntansi yang sesuai dalam laporan keuangan. Investasi jangka pendek ini yang pertama, investasi yang dimiliki kurang dari 1 tahun dan biasanya untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan cepat. Contohnya saham untuk trading dan obligasi jangka pendek. Dan yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi yang dimiliki lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan dividen, bunga atau tujuan kepemilikan. Contohnya saham perusahaan lain dan obligasi jangka panjang. Berdasarkan jenis efek, itu ada efek utang, yaitu surat berharga yang memberikan bunga seperti obligasi. Dan efek ekuitas, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seperti saham. Baik, efek perlakuan akuntansi pajak atas investasi. Yang pertama itu perlakuan akuntansi pajak atas investasi pada efek utang dan ekuitas bergantung pada jenis penghasilannya.
Pada efek utang, seperti obligasi, penghasilan yang diterima berupa bunga, bunga tersebut umumnya dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai penghasilan dalam laporan laba rugi. Jika terdapat selisih antara harga beli dan nilai nominal, selisih tersebut juga diperhitungkan dalam penghasilan atau beban sesuai aturan pajak. Untuk pada efek ekuitas seperti saham, penghasilan biasanya berupa dividen dan keuntungan, penjualan seperti capital gain. Dividen dapat dikenakan PPh sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Tergantung kondisi dari penjualan saham juga dikenakan pajak sesuai tarif yang telah ditetapkan. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Itu melibatkan pengakuan nilai perolehan awal termasuk biaya transaksi serta pengakuan pendapatan atau bunga dan dividen dan keuntungan atau kerugian. Realisasi maupun belum direalisasi sesuai PSAK. Secara pajak, investasi dicatat berdasarkan metode biaya, di mana bunga atau dividen dikenakan PPh final atau tidak final. Sementara keuntungan penjualan saham di bursa dikenakan PPh final. Baik, kesimpulan dari presentasi materi saya tadi, kas dan setara kas merupakan aset paling liquid yang penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan, sehingga harus dicatat dengan tepat agar laporan keuangan akurat. Investasi pada efek utang dan ekuitas bertujuan memperoleh keuntungan. Namun, perlakuan akuntansi dan perpajakannya bisa berbeda, terutama karena adanya PPh final atas bunga, obligasi, dan transaksi, saham yang dapat menimbulkan koreksi fiskal. Oleh karena itu, pemahaman tentang kas, investasi, dan perlakuan pajaknya sangat penting agar penyusunan laporan keuangan dan pajak dilakukan secara benar. Baik, terima kasih. Itu tadi materi yang sudah saya jelaskan dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.